Amal itu tergantung akhirnya. Walaupun awalnya mungkin jelek, masih malas beribadah, tapi kalau akhir dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka jadilah husnul khotimah. Sama dengan orang sekolah. Orang sekolah walaupun kelas 1 sampai kelas 5, dia mungkin nakal, bodoh juga, ya kan? Nggak memperhatikan pelajaran, tapi di akhir tahun kelas 6 dia perhatian, berubah, tidak nakal lagi, bahkan rajin belajar, maka dia husnul khotimah, dia pasti akan lulus. Dan namanya perhitungan yang dianggap itu akhirnya. Kalau akhirnya baik, insya Allah baik. Tapi kalau akhirnya jelek, walaupun awalnya baik, kelas 1 sampai kelas 5 pinter, rajin, nurut, tapi kalau akhir dia malah membangkang, malas belajar, dia nggak lulus, ya tidak lulus. Sama dengan kehidupan kita. Walaupun kita umur 60 tahun, 50 tahun orang berbuat maksiat, lupa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi akhir hayat dia ditutup dengan kebaikan, maka dia menjadi husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Wab'ad, jemaah sholat tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita memasuki malam yang ke-21. Jadi intinya kita sudah memasuki sepertiga yang terakhir dari bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW dalam satu riwayat membagi Ramadan ini menjadi 3 bagian. Dikatakan bahwasanya awaluhu rahmah, awalnya Ramadan ini adalah rahmat, wa awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah ampunan, wa akhiruhu itqun minan nar, dan terakhirnya adalah pembebasan dari neraka. Jadi Rasul membagi Ramadan ini menjadi 3 bagian. Sekarang kita berada di sepertiga yang terakhir. Sepertiga yang terakhir ini lebih utama, lebih afdal daripada sepertiga sebelum-sebelumnya. Sepertiga kedua lebih baik daripada sepertiga yang pertama. Sepertiga yang terakhir lebih baik daripada keduanya. Ini sudah merupakan sunnatullah. Apabila ada hari-hari yang utama, maka yang afdal itu biasanya adalah akhirnya. Contoh, setiap minggu ada hari rayanya. Hari Jumat, itu hari Sayyidul Ayyam. Hari Jumat, hari yang paling baik dalam seminggu. Nah, di antara hari terbaik itu ada waktu yang sangat-sangat mustajab. Kalau seseorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan waktunya? Akhir hari Jumat. Ulama jumhur, kebanyakan para ulama mengatakan waktu tersebut ialah selepas asar sampai maghrib. Bahkan Nabi kita, Nabi Adam, bapak kita Nabi Adam, Allah ciptakan pada asar Jumat. Jadi intinya hari Jumat yang afdal, yang paling baiknya adalah saat-saat akhirnya. Jadi setelah asar sampai ke waktu maghrib. Hari Arafah, ini hari yang paling baik, yang mana Allah paling banyak memerdekakan hambanya daripada api neraka. Orang pun jemaah haji wukuf di Arafah. Dan yang paling afdal hari Arafah itu adalah akhirnya. Makanya para jemaah haji sejak zuhur sampai maghrib mereka kumpul, berzikir, berdoa sampai maghrib. Ini waktu-waktu afdalnya. Jadi Ramadan juga sama. Ramadan yang afdal itu adalah sepertiga yang terakhirnya. Jadi sengaja Allah letakkan di akhir. Kenapa? Mungkin bagi awal-awal orang yang masih malas beribadah di Ramadan, masih sibuk dengan urusan dunianya, maka apa? Masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai akhir Ramadan. Nah, sekarang sudah mulai masuk awal, ya kan, sepertiga yang terakhir. Ini kesempatan. Rasulullah SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung akhirnya. Walaupun awalnya mungkin jelek, masih malas beribadah, tapi kalau akhir dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka jadilah husnul khotimah. Sama dengan orang sekolah. Orang sekolah walaupun kelas 1 sampai kelas 5, dia mungkin nakal, bodoh juga, ya kan? Nggak memperhatikan pelajaran, tapi di akhir tahun kelas 6 dia perhatian, berubah, tidak nakal lagi, bahkan rajin belajar, maka dia husnul khotimah, dia pasti akan lulus. Dan namanya perhitungan yang dianggap itu akhirnya. Kalau akhirnya baik, insya Allah baik. Tapi kalau akhirnya jelek, walaupun awalnya baik, kelas 1 sampai kelas 5 pinter, rajin, nurut, tapi kalau akhir dia malah membangkang, malas belajar, dia nggak lulus, ya tidak lulus. Sama dengan kehidupan kita. Walaupun kita umur 60 tahun,
50 tahun orang berbuat maksiat, lupa sama Allah Subhanahu wa taala, tapi akhir hayat dia ditutup dengan kebaikan, maka dia menjadi husnul khotimah. Tapi sebaliknya, sekalipun awal-awal dia rajin ibadah, taat sama Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau di akhir-akhir dia maksiat, dia menutup akhir hidupnya dengan su'ul khotimah. Makanya kata Rasul, innamal a'malu bil khawatim. Amalan tergantung akhirnya. Maka Ramadan tahun ini tergantung di sepertiga akhirnya ini. Kalau kita memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, menggunakan buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya, maka insya Allah kita ini husnul khotimah dalam Ramadan tahun ini. Makanya Rasulullah SAW setiap 10 hari yang terakhir beliau selalu beriktikaf. Selalu beriktikaf. Bahkan ketika mau meninggal dunianya 20 hari beliau iktikaf. Dan beliau pun selalu setoran Quran sama Jibril. Dalam Ramadan menjelang akhir hayatnya malah 2 kali setoran sama Jibril, 2 kali khatam. Maknanya apa? Di akhir kehidupan, di akhir masa Ramadan kita harus tambah rajin. Makanya Rasulullah SAW kata Aisyah, apabila masuk sepertiga yang terakhir, maka Rasul itu menghidupkan malamnya, membangunkan istrinya, dan beliau mengikat kencang sarungnya. Maknanya apa? Ini kiasan, beliau tidak mencampuri istrinya. Untuk sementara waktu, 10 hari terakhir, beliau libur, istirahat. Walaupun halal di malam Ramadan boleh, tetapi apa? Untuk mencari keutamaan, beliau tinggalkan kenikmatan dengan istrinya. Sementara masih ada waktu habis lebaran lagi. Jadi 10 hari terakhir, sepertiga terakhir, beliau manfaatkan buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat Nabi, para tabi'in, itu kalau di luar Ramadan biasa hatam Quran 1 minggu. 1 minggu hatam Quran. Kalau bulan Ramadan masuk, 3 hari hatam Quran mereka. Kalau masuk sepertiga terakhir, tiap hari hatam Quran. Intinya beda. Kalau sepertiga terakhir itu amalannya beda. Diperkuat amalannya. Maka Rasul mengikat kencang sarungnya. Ini ada makna juga, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan seperti sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya masih sibuk dengan perkara-perkara dunia, di akhir ini luangkan waktu sebisa kita. Itikaf. Apa maksud itikaf? Qat'ul alaik bil khalaik. Memutus hubungan dengan makhluk. Jadi bagusnya itikaf, malam ini masuk itikaf, sudah jangan keluar malam lebaran. Dan jangan hanya pindah tidur ke masjid. Kadang itikaf masih nyari yang banyak orang, enak ketemu kawan, reuni, ngobrol terus. Tidak. Yang diminta adalah kita ini tafakur, ibadah menyendiri. Tafakur, muhasabah sama Allah Subhanahu wa taala, bukan ngobrol. Bukan banyak ngobrol, bukan juga bawa HP, mainan HP terus di masjid. Tidak. Kalau begitu sama saja dengan kita di rumah. Tujuannya kita di masjid memutuskan hubungan dengan keduniaan kita. Intinya kita tafarrug khusus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhir-akhir Ramadan. Ada malam-malam yang utama, ada malam Qadar. Ini yang kita cari. Orang beribadah di malam itu sama dengan beribadah dalam 1000 bulan. Ini malam mulia. Kenapa mulia? Malam Qadar mulia karena malam ini telah dipilih oleh Allah untuk turunnya Al-Quran. Al-Quran Allah turunkan di malam Lailatul Qadar. Qurannya berkah, maka malam Qadar jadi berkah. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran pada malam yang berkah. Kecipretan keberkahan Al-Quran malam Lailatul Qadar bahkan menjadi malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hatta bulan Ramadannya pun jadi mulia. Bulan Ramadan menjadi bulan yang barokah. Pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan diikat, dimudahkan kebaikan. Kenapa? Ini keberkahan karena Ramadan menjadi bulan turunnya Al-Quran. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran, Allah muliakan. Jibril, pembawa wahyu Al-Quran, menjadi malaikat yang paling utama, bergelar Ar-Ruhul Amin. Nabi Muhammad, Nabi yang menerima Quran, menjadi sebaik-baik Nabi, pemimpin Nabi dan Rasul, sebaik-baik manusia di dunia. Dan juga umatnya yang menerima Al-Quran menjadi sebaik-baik umat. Maka siapapun kita, umat Nabi, kalau mau dekat dengan Al-Quran, kita baca Quran, kita hatamkan Quran, kita pahami Quran, maka Allah pasti muliakan kita. Dalam Islam, yang menjadi imam saja, Rasul pilih siapa? Aqra'uhum li kitabillah. Orang yang paling paham bacaannya dalam masalah Al-Quran. Nanti dikubur, orang mati dikuburkan ke perkuburan. Yang pertama masuk kali ke kubur, Rasul mengutamakan orang-orang yang hafal Quran. Dahulukan mereka masuk ke liang lahat.
Yang lainnya belakangan. Ini kemuliaan buat orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Maka kesempatan sepertiga terakhir ini kita manfaatkan. Untuk apa? Untuk memperbanyak baca Al-Quran. Dan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sufyan Tsauri mengatakan, saya lebih suka memperbanyak doa di sepertiga terakhir daripada memperbanyak sholat. Kenapa? Memang bernyanyi doa. Dan Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, kalau saya bertepatan dengan malam Qadar, apa yang saya baca? Kata Rasulullah, ya Aisyah istriku, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, suka memaafkan, maafkanlah saya. Ini doa yang diperbanyak pada malam-malam Lailatul Qadar, pada malam yang ganjil. Carilah pada malam yang ganjil. Insya Allah kalau bertepatan dengan malam itu, doa kita pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan malam itu ialah saat untuk merubah nasib kita. Nasibnya yang sengsara di dunia minta dirubah menjadi orang yang bahagia. Kenapa? Itulah waktu merubah nasib. Waktu merubah nasib dalam 1 tahun. Bahkan secara azali juga akan dirubah. Kenapa? Saat pergantian rizki seseorang, ajal seseorang itu pada malam Qadar. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terlalaikan dengan urusan-urusan dunia yang sementara. Kalau tidak wajib, jangan tinggalkan itikaf. Itikaf memang sunnah. Jangan juga bela-bela itikaf, tinggalkan yang wajib. Kalau istri sakit, itu wajib dijaga, wajib diurus. Ya kan, wajib ngobrol sama keluarga. Itu lebih penting kalau memang ada harus yang diutamakan dalam keluarga tersebut. Itikaf tidak dia mengatakan wajib, hanya sunnah saja. Jadi sunnah ini jangan sampai meninggalkan perkara-perkara yang wajib dalam keluarga kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghidupkan akhir-akhir Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.